Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Terima kasih, kabar kalian baik-baik saja supaya kita bisa memulai pelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita belajar, ketua kelas bisa memimpin doa kita sebelum kita belajar, nak? Oke, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak mau mengecek dulu kehadiran kita pada hari ini. Tanggal 15 Oktober ada yang tidak hadir ketua kelas? Ada Pak. Siapa, nak? Musa, Asafan Panjaitan. Oke, Musa. Musa ini apa keterangannya, nak? Andi Pak. Sakit. Siapa lagi, nak? Andrian Pratama. Andrian Pratama. Ini keterangannya apa, nak? Alfa. Oke, apa ya? Baik, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau ngecek dulu, mau mengecek kesiapan belajar anak ini sekalian ya. Dilihat dulu di bawah meja, ada nggak kertas? Ada kertas apa enggak? Oh, tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, sekarang bajunya dirapikan dulu baju. Sudah rapi belum? Oke, baik. Baik, sudah. Jadi sekarang Bapak mau nanya, kalian sudah siap untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini? Baik, sudah siap ya. Kalian pernah nggak dengar nama Presiden B.J. Habibie? Ya. Itu presiden kita berapa? Ketiga Pak. Betul sekali, tepat sekali Sejaya ya. Jadi Presiden B.J. Habibie itu adalah salah seorang putra bangsa yang sukses dalam dunia pendidikan. Beliau itu diakui di banyak negara sebagai seorang yang cerdas, yang pintar, yang berhasil begitu. Nah, apakah kalian pengen seperti Bapak Presiden B.J. Habibie? Jadi cara untuk seperti itu kira-kira bagaimana? Jadi belum? Baik, Bapak perlu menginformasikan tujuan kalian belajar hari ini. Yaitu yang pertama, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, dengan model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, dengan model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menjelaskan syarat interaksi sosial. Yang ketiga, dengan model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Bapak mau nanya dulu nih. Minggu kemarin kita mempelajari apa? Interaksi. Sekarang kita mau mempelajari apa? Interaksi sosial. Kira-kira antara interaksi antar ruang dan interaksi sosial ada hubungan nggak? Ada Pak. Apa kira-kira hubungannya, nak? Hubungan Iya, betul, hubungan timbal balik. Kalau interaksi antar ruang itu adalah hubungan timbal balik antar ruang. Kalau interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Baik, jadi sekarang Bapak mau bertanya nih. Bapak ini ngajar di depan kalian sekarang. Menurut kalian ini interaksi antar apa? Iya, interaksi sosial. Betul sekali. Maksudnya interaksi sosial individu kayak ini atau individu dengan kelompok? Betul sekali, individu dengan kelompok. Baik, sampai di situ Bapak kira kalian masih ingat pelajaran minggu lalu dan kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, dengan metode pembelajaran diskusi, ceramah, dan penugasan. Ya, ada 3 metodenya ya. Dan ketika kalian nanti belajar kelompok, Bapak akan menilai kalian. Yang Bapak nilai adalah yang pertama adalah sikap kalian ketika belajar kelompok. Yang kedua adalah keterampilan. Kalian itu waktu belajar kelompok terampil nggak? Mampu nggak membantu teman? Yang ketiga adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan. Bapak akan menilai 3 aspek, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Ya, Bapak mau membagikan dulu soal pretest.
Perhatikan ke depan. Ini judulnya apa, Nak? Bagus sekali ya. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini apa ini? Yang kalian lihat apa? Apa itu? Interaksi sosial. Ya, interaksi sosial adalah proses di mana individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu sama lain. Bagus. Bapak akan memutar video. Kalian cermati videonya ya. Baik. Kericuhan terjadi antara petugas gabungan dengan puluhan pedagang di sepanjang jalan raya Taman Pinang, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu pagi. Para pedagang tak terima dirazia dan diusir penjualan di sepanjang jalan ini. Para pedagang berdalih telah lama berjualan di sepanjang jalur ini dan telah menjadi tempat untuk menjadikan dengan pedagang aneka buah. Pedagang pun sempat meminta waktu untuk dapat berjualan sementara hingga nantinya dapat lokasi baru untuk berjualan. Sudah kalian tonton videonya karena? Baik, sekarang Bapak mau bertanya ya, mau bertanya dulu. Video yang kalian tonton itu kira-kira video apa tadi? Penertiban pedagang kaki lima. Baik, menurut kalian kenapa pedagang kaki lima itu ditertibkan? Emang ada masalah di situ ya? Apa masalahnya? Karena dapat menutupi pinggir jalan gitu. Oke, baik. Selanjutnya apa masalahnya? Kira-kira? Bisa membuat kemacetan. Betul sekali. Apa lagi, Nak? Ya, bisa merusak atau mengurangi keindahan kok. Baik, menurut kalian bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Pedagang kaki lima tadi, ya apa, Nak? Betul sekali. Boleh. Pemerintah harus memberikan tempat yang layak untuk pedagang kaki lima. Oke. Sekarang Bapak mau dulu kita belajar kelompok untuk membahas hal tersebut lebih lanjut ya. Sekarang silakan dibentuk kelompok sesuai dengan yang sudah kita diskusikan di tempat lalu. Baik. Ya, ini guys. Ya, ini aja guys. Maju ke depan. Aku mengambil, ya, hati-hati nak. Itu ada proyektor ya. Kelompok berapa kan? Kelompok berapa kan? Oke. Kelompok dia. Oh ini berapa? Baik, ini kelompok ya. Baik, silakan berdiskusi dengan temannya, nak. Ya. Oke. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Jika ada yang tidak dipahami, nak, bisa bertanya sama teman-temannya ya. Bisa juga bertanya sama Bapak kalau ada soal yang tidak dipahami. Oke. Jawabannya bisa dilihat dari handphone ya. Bisa juga dilihat dari buku dan bahan ajar yang Bapak bagikan tadi. Silakan.
Oke, silakan. Ada yang bertanya? Saya mau dari kelompok 5 ingin bertanya tentang kelompok 3 memberikan contoh kontak sosial dan komunikasi sosial. Baik, contoh komunikasi sosial dan kontak sosial yaitu satu, ketika saya berbicara dengan teman-teman secara langsung, itu adalah contoh kontak langsung. Dua, ketika saya menyampaikan hasil diskusi kami di depan kelas dan teman-teman bertanya, itu adalah contoh komunikasi sosial. Demikianlah hasil diskusi kami dan kami ucapkan terima kasih. Sekarang Bapak mau meminta dulu satu orang dari kalian untuk menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Siapa? Oke, siapa nama benar? Nadia. Oke, silakan Nadia. Bisa berdiri Nadia? Oke, silakan. Contohnya adalah interaksi sosial dalam hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ada dalam kehidupan sosial. Oke, lanjut. Manusia perlu berinteraksi agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik maupun mental. Interaksi sosial memiliki dua syarat, yaitu kontak sosial dan integrasi sosial. Yang mempengaruhi interaksi sosial adalah komunikasi, identifikasi, simpati, empati, dan juga sugestivitas. Oke, baik. Terima kasih Nas. Bapak ingin sedikit mengevaluasi dari hasil diskusi kelompok kita pada hari ini. Menurut Bapak, diskusi kelompok kita hari ini ya sudah cukup bagus, ya. Walaupun ada beberapa kekurangan, ya. Di mana ada tadi beberapa teman kalian waktu diskusi kelompok, ya belum aktif. Fokusnya saat belajar diskusi kelompok itu fokusnya harus perlu ditingkatkan. Bapak ini mau memberikan sebuah penguatan kepada kalian hari ya, mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar kelompok diskusi, ya kan? Dan kalian juga sudah presentasi ke depan, sudah bisa menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Menurut Bapak itu sudah bagus, ya? Oke, hal-hal seperti ini adalah hal-hal positif yang bisa kita lakukan ke depannya. Baik. Jadi Bapak berharap kalau suatu saat ke depan kita belajar dengan diskusi kelompok, Bapak berharap kalian bisa melakukan hal seperti ini lagi, ya? Di sini Bapak menyediakan lembar refleksi, ya. Ini adalah lembar refleksi yang perlu kalian isi, ya. Oke, di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Bapak berharap kalian bisa menjawab ini dengan jujur, ya. Karena ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai kalian. Jawablah dengan jujur. Silakan diisi lembar refleksinya. Kalian sudah selesai mengisi lembar refleksi, kan? Ya. Dengan demikian sebenarnya pelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke. Jadi Bapak perlu menginformasikan kepada kalian bahwa pada minggu depan pertemuan kita selanjutnya kita akan mempelajari masih interaksi sosial. Baik, kalian bisa baca bukunya di rumah lagi, nah, ya. Supaya minggu depan kita bertemu, belajar lagi, kalian bisa memahami pelajarannya, ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ketua kelas, silakan nak pimpin doa kita nak. Ketua kelas, silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Terima kasih. Hari ini pelajaran kita sudah selesai, nak, ya. Oke. Oleh karena itu, Bapak ucapkan selamat siang.